Oke lah, kita nggak punya ambisi nggak apa-apa. Ini responsibility kita. Responsibility kita karena kita dipercaya jadi pimpinan, jadi seorang pengusaha, orang bergantung banyak sama kita. Kita harus mengembangkan perusahaan kita dengan cepat. Sampai hari ini pun saya masih berpikiran seperti itu. Nah, ambisi saya sampai mana? Ambisi saya ya saya mau 3 orang terkaya di Indonesia lah. Choice, keren. Belum ada yang dari restoran. Kenapa kok nggak nomor 1, kok nomor 3 aja? Karena nomor 1 kan pasti naik turun. naik turun. One day lah kita doakan suatu hari misalkan Richard Theodore punya karyawan 10.000 misalkan. Tapi kalau jadi pejabat kan bisa bantu 1 juta orang. Gimana? Anda terusik nggak hati nurani Anda? Ini banyak yang pernah nanya nih. Tapi saya simple sih. Ya saya support kepala pejabat daerah yang menurut saya baik aja, udah selesai. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Saya nggak perlu terjun ke kolam itu. Saya melihat bahwa nih misalkan ada pacuan kuda, ada atlet kuda yang jago, ya udah saya support kudanya. Saya support gear-gearnya. Jangan minder sama keadaan kamu hari ini, ya kan? Minderlah sama keadaan kamu ke depannya. Jadi kalau hari ini miskin nggak usah minder, tapi kalau 10 tahun lagi kamu masih miskin ya, kamu perlu minder lah. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Hari ini saya kedatangan seorang yang istimewa. Beliau Success Before 30. Dan saya sudah kenal beliau sekitar beberapa bulan yang lalu. Kayaknya 4 bulan yang lalu ya? 3-4 bulan yang lalu. 3-4 bulan yang lalu. Saya sudah sempat diundang di sambal bakarnya beliau. Dan hari ini kita mau dengar sosok figur yang menurut saya from zero to hero juga. Bagaimana kisah beliau bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan beliau juga sempat kemarin ada musibah, salah satu restonya kebakaran. Oh iya benar ini. Benar ya, di Cibubur, tapi beliau tetap tegar. Bagaimana kisah perjuangan beliau setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Richard Theodore. Hai Pak Chandra. Hai, Richard Theodore tuh nama lengkapnya apa sih? Itu Pak, Richard Theodore namanya. Richard Theodore. Ya. Oke, so asli orang mana? Kalau asli sebenarnya saya orang Tangerang. Papa orang Jakarta, mama orang Tangerang. Papa orang Jakarta, mama orang Tangerang. Dilahirkan di? Tangerang. Tinggal juga sampai hari ini di Tangerang. Sampai hari ini di Tangerang. Ya. Terus sekolah di mana? Sekolah SD saya di Tangerang, di SD BK 3, SMP-nya Negeri 2, SMK-nya juga di Tangerang, SMK 3 Tangerang, baru kuliahnya saya di Binus University di Tangerang juga. Berarti sempat kuliah ya? Sempat kuliah. Oke, saya dengar Anda kan kemarin 4 bulan yang lalu sempat cerita bahwa Anda itu berangkat dari seorang waiters. Bukan waiters sih, jadi ceritanya gimana? Turun lah. Ceritanya gimana? Jadi pertama kali kerja gimana gitu? Saya kan lulusan kan SMP-nya kan Tata Boga ya. Tata Boga. Iya. Kuliahnya bisnis kan. Iya. Waktu saya pas kuliah saya sebenarnya udah punya usaha es krim sebenarnya. Ada 4 outlet lah. Memang udah senang berbisnis ya? Udah dari zaman sekolah kan saya udah bisnis. Cari duit sendiri cari duit lah. Tapi orang tuanya pekerjaannya apa? Mama full ibu rumah tangga. Papa dulu sempat punya usaha percetakan kecil-kecilan tapi tutup. Kecil-kecilan ya yang kayak kios-kios gitulah. Terus sambil kerja di PT Mulia Keramik dulu. Nah pernah juga usaha restoran, tapi restorannya juga udah tutup gitu. Nah pas papa saya usaha restoran sama mama saya, ya kan, saya buka es krim dulu. Tapi sempat punya 4 outlet tutup. Akhirnya saya kuliah, saya kerja gitu. Gitu sih. Gitu. Awalnya tuh seperti itu. Terus kuliah pakai biaya sendiri atau dibiayain orang tua? Saya dari SMA itu udah nggak dibayarin sama orang tua. Wah keren ini. Udah dari SMA saya udah nggak. Ini yang keren. Jadi usia nggak sampai 17 dong? Iya nggak. SMA berapa ya? 16-17 lah ya. Iya ya, itu 16. Sudah nggak minta duit orang tua. Udah nggak. Berarti ini gue banget ini. Ini sama, saya 17 sudah nggak pernah minta duit orang tua lagi gitu loh. Jadi orang tua emang nggak perlu support juga sih. Kita kan laki-laki ya Pak Chandra ya. Bener. Gengsi lah kalau kita minta ya. Iya. Jadi kita support lah. Malah kita yang support gitu loh. Tapi memang waktu itu struggle kan. Jadi harus ya mikirin cara lah gimana caranya dapat income. Terus akhirnya bisnis pertama Anda yang jualan es krim itu tadi? Pertama kali. Itu pun di sekolah pertama kali. Jadi waktu dulu usaha pertama es krim itu kelas 2 SMK di kantin sekolah. Iya. Jadi kayak koperasi lah. Iya. Kelas 3 tetap jualan, ya kan, tapi nggak full time. Nah, habis lulus saya buka usaha namanya EKB Ice Cream dulu.
Oke. Es krim kreasi anak bangsa Indonesia. Tapi tutup. Tutup. Kenapa tutupnya? Boleh disebutkan? Kurang knowledge ya, sama terlalu as a Superman menurut saya pribadi ya. Jadi Semua dikerjain sendiri. Harusnya kan as a team gitu, kita buat support. Tapi disukai, sempat punya pelanggan. Dulu untuk antre es krim saya butuh 2-3 jam. Wush. Dulu saya pertama kali lulus tuh satu store saya megang satu harinya ya omsetnya ya. Zaman itu ya. 30-40 juta sehari. Wah. Rame loh. SMA Anda sudah bisa segitu? Lulus SMA-nya. Lulus SMA-nya? Saya buat store. Jadi Anda punya satu ramuan khusus gitu ya yang membuat orang menyukai es krim Anda gitu. Kalau Pak Chandra dulu tahu es krim yang di tanaman tuh yang bentuknya pot. Iya. Sama yang ikan nyangap yang kayak pup lah sorry ya. Iya. Itu salah satu pionirnya saya. Oh. Pertama kali datang ke Indonesia itu Iya. ingat banget Thai Oh, itu kan ada dari luar negeri yang saya tahu dari luar negeri. Dari Singapura ya. Thai Pie Fried yang datang ke Indonesia. Thai Pie Fried. Anda bikin yang versi ininya gitu. Saya duluan baru dia. Karena saya udah ngeliat dia di Alibaba waktu itu mesinnya. Oh, gitu. Saya datengin dari Alibaba mesinnya saya jual gitu. Dan itu laku peras itu ya. Yang laku waktu itu 3, Pungopang, Thai Pie Fried, sama EKW Ice Cream. Oke. Gitu. Brand-brand itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Nggak ada, tutup semua. Semua udah tutup. Berarti semua seasonal gitu ya? Nggak juga? Karena nggak bisa jaga trafficnya ya menurut saya pribadi. Dan produknya nggak daily konsumsi gitu loh. Oh gitu. Makanya saya pikir, wah harus berubah nih gitu. Harus berubah ya. Oke. So setelah es krim apa yang Anda kerjakan berikutnya? Setelah Saya tamat kuliah dulu, ya kan, sampai jalin es krim yang udah mau tutup. Waktu itu saya masih ingat. Terus saya pas mau semester 7, semester 8, saya itu kerja di restoran. Ya. Masih ada restorannya di Cubic. Ya. Oh, Anda kerja? Kerja. Sebagai? Restoran manager. Restoran manager. Jadi saya salah dengar, Empori ngomongnya waiters gitu ya. Restoran manager. Sempat jadi restoran manager. Karena kan saya punya basic pernah usaha. Iya, jadi paham lah ya. Dipaham. Mengelola sebuah resto dan Terus sebagainya. saya kuliahnya kan S1 BINUS tuh. Iya. Jadi cocok lah. Usahanya tutup kan nggak ada income tuh. Saya akhirnya kerja untuk cover biaya kuliah saya. Sehari-hari lah. Saya dapat gaji waktu itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil lah. Iya. Kita syukurin lah 7,5 juta. Tahun 2000? 2000 itu 17 lah. 2017. Usia berapa waktu itu? 20-an lah, 20-an. 20-an ya. Oke. Terus kemudian? Akhirnya saya kerja 1 tahun dari sana. 1 tahun pendapatan kurang nih, nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Karena kuliah kan cukup mahal kan, terus biaya sehari-hari dan sebagainya lah. Akhirnya saya keluar dan saya apply di S1R kawan lama grup. Oh. Saya jaga toko waktu itu di Puri Indah, tokonya S1R. Sempat kerja di S1R? Iya. Wow. Ini bisa jadi judul ini. Mantan karyawan S1R. Sekarang punya berapa puluh cabang nih. Ini editor ini ya, jadi judulnya ini. Dulu kerja di S1R, sekarang satu grup di Hipindo sama Pak Kuncoro. Oke, Pak Kuncoro Wibowo. Ya, yang ownernya kan. Dan salah satu presiden direkturnya kan invest di sambal bakar juga waktu pertama kali. Oh, I see. Jadi perjalanan hidup saya itu ngeling semua. Nah, keren. Saya kerja di kawan lama grup, ya kan 1 tahun juga lah, saya nggak lama. Malah 1 tahun kurang lah, hampir 11 bulan lah. Iya. Saya ditelepon lagi sama si bos saya yang di restoran. Dia pengen bikin usaha lah. Usahanya waktu itu... Sebentar. Jangan ke skip dulu. Dari Anda tadi manajer resto, itu kenapa kok akhirnya Anda bisa memutuskan membuka restoran pertama? Itu ceritanya gimana ya? Nggak buka restoran dulu. Oh, belum buka dulu? Kerja dulu. Di kawan lama grup. Oke, jadi manajer resto, Anda resign, Anda kerja di kawan lama. Di kawan lama grup. Oke, itu gaji lebih gede lah. 12 juta lah. Oke. Tapi masih sambil kuliah. Iya, oke. Itu bisa ya? Itu saya 7 kali interview waktu itu. Wow. Saya masuk program OMP. OMP termuda di kawan lama grup waktu itu ya. Oh, OMP itu singkatan apa? Jadi kalau yang baru lulus namanya MT. Manajemen trainnya. Iya. Kalau yang dari profesional namanya OMP. Operation Manager apa gitu saya lupa. Oh gitu. Gitu. Jadi saya daftar dari via profesional. Iya. Jadi yang daftar tuh orang-orang tua, orang-orang yang umur 30, 40, yang udah punya pengalaman di retail lah. Iya. Saya nggak punya pengalaman di retail.
Oh gitu. Tapi saya pakai good looking lah, pakai kemeja bagus, kemeja baru. Iya dong. Gitu. Ya. Terus si HRD-nya tertarik gitu loh. Iya. Saya bilang saya sambil kuliah ya, karena saya lagi skripsi gitu. 9 bulan, 11 bulan lah saya lupa. Iya. Saya kerja di sana, jaga toko Pak Chandra, ngelayanin customer, jadi duty manager sih, bukan jadi pelayannya juga, bukan jadi apa namanya kalau staff biasa lah, jadi duty manager megang store. Iya. Nah, kemudian saya ditelepon sama owner saya yang lama, yang orang Malaysia. Untuk chat, saya pengen buka usaha nih selain restoran yang si Malaysia itu. Nah, buka usahanya adalah cendol ABC, karena orang Malaysia. Cendol ABC. Ya, cendol ABC itu terkenal di Malaysia. ABC lah, cendol ABC lah. Betul. Nah, saya bilang, Pak, kalau cendol kayaknya nggak terlalu substan lah di Indonesia. Saya saranin waktu itu niru bus jus sebelum datang ke Indonesia, Pak Chandra. Oh. Bikin jus kesehatan lah sebelum COVID itu. Iya. Saya udah lihat waktu itu di Aussie. Banyak kan sekarang jus kesehatan itu. Kan pionirnya salah satunya saya. Dulu. Tahun 2018-19 lah. Iya. Sebelum bus jus datang ke Indonesia lah pokoknya. Oh gitu. Nah, saya buka Summer Mini Bar. Summer House namanya. Summer House. Saya ada kurang cocok lah dengan si bos saya ini yang lama, karena di share ke istri keduanya lah. Oh. Jadi iya. banyak pandangan yang kurang cocok lah. Akhirnya saya keluar. Saya buka Summer Mini Bar. Summer Mini Bar. Nah, pas saya keluar juga saya menderita tuh, cukup menderita lah. Saya digaji cuman 7,5 juta, tapi bagi 3, jadi satu orang 2,5 juta Pak Chandra. Oh. Selama 2 tahun lah, 2019 sampai 2021 lah, saya masih merasakan itu. Keluar, ya kan saya ajak teman saya namanya Farah sama Mas Renal. Iya. Banyak perselisihan di Summer House, ya kan saya keluar. Akhirnya saya buka brand sendiri namanya Summer Mini Bar. Saya buka brand sendiri nama Summer Mini Bar. Saya pinjem dana orang lah. Ada namanya Pak William, ya kan sekarang jadi partnernya saya di Sambal Bakar karena tim legal kita. Iya. Ada Pak Setia, ada papanya Faras. Pokoknya saya pinjam itu 450 juta something lah. Akhirnya saya buka brand Summer Mini Bar. Iya. Summer Mini Bar, saya nggak tahu ya. Waktu Summer House saya dapat klien susah banget, dapat mitra gitu. Pas di Summer Mini Bar, saya dapat itu 40 kemitraan lah, franchise. Hebat banget. Plus saya dapat total itu saya pernah buka cabang 109 cabang lah. Gila, dalam waktu berapa lama? Nggak nyampe 2 tahun. Ayo. Itu sistemnya kemitraan, franchise. Satu franchise berapa waktu itu? Gak mahal sih, 250 jutaan lah. Oh gitu. Ya, saya dapat waktu itu 109 lah pokoknya, achievement tertinggi saya. Wow. Langsung saya beliin ruko, saya beliin beberapa aset lah untuk menunjang. Tapi usahanya masih berjalan sampai sekarang itu. Nah, terakhir pas itu saya udah jual. Oh, itu udah lain pemilik sudah ya? Udah lain. Namanya ada Bu Mia lah. Kita udah jual ke beliau lah. Kita udah jual. Iya. Karena saya melihat bahwa sistem franchise di Indonesia itu agak kurang bagus. Termasuk pas saya zaman dulu. Jadi saya nggak mau involve di situ lagi gitu loh. Iya. Akhirnya pas Summer Mini Bar, sebelum dijual ya. Iya. Pas udah fasenya COVID tuh gede banget salesnya. Iya. Pas zamannya online lah. Iya. Gede sekali lah. Nah pas pandemi ya kan, itu turun omsetnya. Makanya kan kayak sekarang Grab Kitchen tutup, Traveloka tutup dan sebagainya. Banyak lah yang revenue streaming dari online itu tutup semua. Nah at the end saya buka tuh, saya lihat datanya lagi ya, karena saya yakin dan percaya bahwa satu hal Pak Chandra yang saya yakinkan dari dulu lah, masa depan nggak bisa dilihat tapi bisa dibaca. Jadi saya selalu baca datanya. Saya buka usaha minuman kesehatan, saya baca datanya. Oh di Aussie, Singapura, minuman kesehatan kayak Bus rame nih, kenapa di Indonesia kayak rame Bus nih? Ya, merek Bus itu ya. Nah kayak sambal bakar misalkan, saya lihat itu di Kalimantan, betul. Ya kan, di Malang, Surabaya rame ya. Namanya sambal Borneo lah. Iya, sambal Borneo. Itu sambal dibakar rame. Ya. Kenapa nggak ada di Jakarta? Nah akhirnya pas saya lihat, wah dari pandemi nih sama mau jadi endemi, regulasi pemerintah bakal dihapuskan orang-orang yang tadinya kumpul-kumpul. Untuk kumpul PSBB apa itu pasti dibatalkan kan ya, PPKM apa itu. Nah yang online pasti bakal tergerus nih, saya udah baca tuh datanya waktu itu. Oh gitu. Akhirnya at the end saya buka usaha yang konsepnya adalah offline, ada
seating capacity-nya, ada dine in dan sebagainya. Iya. Singkat cerita, saya buka sambal bakar sampai sekarang. Oke, itu usia berapa pertama kali buka? Waduh, saya buka sambal bakar tuh 2 tahun yang lalu, belum lama juga sih. Gila. Sekarang berapa cabang? Sekarang yang udah buka ya, running 23, pembangunan ada 7 atau 9 cabang lah, saya lupa. Jadi tahun ini mungkin 30 lebih lah. Satu cabang itu kira-kira modalnya berapa? Semua dioperasikan sendiri atau franchise, kemitraan? Banyak kan on store sih. On store ya? Tapi semua dikelola sama manajemen. Semua Jadi dikelola sama nggak ada manajemen. mitra terbatas, Nggak ada mitra terbatas. nggak ada mitra mandiri dan sebagainya. Modalnya berapa buka satu tempat itu? Kalau dulu sih murah sih, 1,6 sampai 2 miliar something lah. Iya. Kalau sekarang udah sampai 5 sampai 8 miliar lah. 5 sampai 8 miliar. Kalau tempatnya yang eksklusif banget bisa sampai 9-10 miliar lah. Oke. Atau outlet. Sekarang ini boleh di-share, boleh disampaikan. Kalau boleh disampaikan, kira-kira nih omset yang paling sepi lah, ya toh? Yang dari 23 cabang tadi itu Omset paling sepi kita di bawah 500, di atas 100 sih per bulannya. per bulan. Paling sepi itu. Itu paling sepi, 500 sampai 1 M per bulan. Itu cabang mana kalau boleh Di tahu? bawah 500, Di bawah ya kan, 500. di atas 100. Oh, di atas 100, di bawah 500. Itu paling sepi. Di Itu Surabaya lah. nutup kos nggak sih? Kita rugi itu di angka berapa ya, 150 juta lah kalau kita angkat. Oh, Bukan pokoknya BIP lah, break even point-nya ya. break even point-nya di angka 150. Nggak rugi lah misalkan. Balik ya pokoknya so-so aja lah ya. Udah pokoknya Nggak untung nggak rugi lah. nggak untung nggak rugi. Gini, Anda ini kan masih muda ya. Usia Nggak tahun ini. muda-muda banget ya Chandra. Usia tahun ini berapa ini? 29. Ya masih sukses before 30 lah. Pertanyaan saya ini satu. Saya ini tertarik, Anda punya TikTok, itu sampai hari ini berapa juta follower? TikTok sekarang udah nggak terlalu nge-boost kayak dulu ya. Saya udah setahun lah, hampir setahun lah udah nggak terlalu nge-push lah. Iya. Sekarang Atau dia udah capek peaknya terus 7,6 juta lah sekarang. 7,6 juta. Atau memang nggak bikin konten sampai gimana gitu. Sekarang karena lagi sibuk sih, terlalu banyak kerjaan yang di-handle kan. Iya, jadi nggak waktunya ngonten lagi sudah ya. Dan saya lagi mikirin karyawan saya justru. Saya kan punya 1.700 karyawan kan. Sekarang 1.700 karyawan. Dan tahun ini kayaknya bakal achieve di angka 2.000 something gitu loh. Wow. Jadi kalau saya masih ngonten dan fokus yang ngonten ya, saya takut nanti perusahaan saya malah Bermasalah. kurang gitu loh, bermasalah. Benar. Di awal mungkin saya ngonten oke, karena nggak terlalu hectic kan. Kalau sekarang saya pikir kalau saya terjun ke jalan tapi apakah saya masih terjun ke jalan? Iya, tapi tim saya. Jadi saya kan punya rumah makan gratis kan. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Itu gimana sih itu konsepnya itu rumah makan gratis itu? Kalau boleh diceritakan. Sebenarnya gini, saya pengen ngebantu banyak orang ya. Walaupun orang bilang pengen nyalek atau apa dan sebagainya ya. Zaman itu tuh saya bilang saya nggak ada niatan untuk jadi kepala daerah atau apa. Iya. Daerah saya kalau dibelah nih pasti bisnismen gitu loh, usaha gitu loh. Saya pengen ngebantu hal yang saya jago aja gitu loh. Kalau saya waktu itu jago pendidikan, mungkin saya buka sekolah gratis gitu loh. Tapi saya lagi tahap untuk buat Read Foundation lah. Jadi nanti mungkin kita bakal buat sekolah gratis, rumah makan gratis, pendidikan gratis dan sebagainya lah. Nah sekarang saya jagonya apa nih? Saya jagonya restoran kan, F&B kan. Saya kalau F&B bukannya sombong lah Pak Chandra lah, udah hatam lah. Hatam lah. Jeleknya, bagusnya, strateginya, investasinya semua lah. Teman-teman juga majoritas saya kenal lah. Saya jago di F&B nih. Ya udahlah. Saya melihat bahwa datanya Pak Prabowo benar waktu itu tuh, ya kan? Orang Indonesia kan banyak kurang gizi ya, bukan merendahkan ya. Iya. Katanya benar tuh sebelum ada campaign. Saya kan buka sebelum campaignnya Pak Prabowo kan. Iya. Saya buka waktu itu. Oh iya, saya mau buka deh rumah makan gratis. Dihitung-hitung, kosnya kan gede banget kan. Iya. Tapi saya pikir udahlah, ngebantu orang jangan hitung-hitung lah. Anggap aja kita memang ngebantu orang gitu loh. Udahlah, nanti Tuhan yang balas, kalau Tuhan nggak balas juga nggak apa-apa. Gitu aja. Itu hitungan rupiahnya gimana itu ketemu? Nggak ketemu itu kalau rumah makan gratis. Itu Anda anggap kayak kalau bahasanya YouTube atau bahasanya sosmed itu giveaway, atau kalau bahasanya agama itu adalah sedekah, atau mungkin kalau Kristen perpuluhan, atau apalah infak atau apa, atau gimana? Hitungannya itu gimana? Kalkulatornya gimana? Nggak ketemu gak sih rumah makan gratis itu? Sebenarnya saya anggap sebagai ini aja sih ya. Saya nahan, kalau saya pribadi ya, bukannya nyindir dan sebagainya ya.
Kalau saya kan memang nggak suka terlalu hobi barang-barang mewah kan ya. Iya. Jadi anggapnya saya beli satu barang mewah, misalkan jam misalkan, atau misalkan satu beli mobil gitu. Iya. Ya kan. Ya udah, saya nggak beli mobil tapi saya buka rumah makan gratis gitu. Gitu aja, sesimpel itu doang. Saya nggak anggap itu kewajiban. Jadi flexingnya berbagi gitu ya. Tapi nggak sampai. Tapi saya udah hampir 2 bulan nggak ke sana, Pak Chandra. Maksudnya gimana? Karena kan kayak kemarin ada orang yang komen, bang, kok rumah makan gratis nggak dikontenin lagi, tutup ya gitu. Saya bilang bahwa bedain yang mana hidup untuk konten untuk hidup gitu loh. Oh, I see. Jadi saya tuh nggak hidup dari konten gitu loh. Iya sih. Ya. Justru konten saya hidup dari hidup saya gitu loh. Pemasukan saya itu bukan dari konten. Betul. Pemasukan saya dari usaha. Jadi saya nggak perlu kontenin itu setiap hari, tiap minggu. Saya itu nggak berapa lama ya? 2 bulan nih. 2 bulan lah saya udah. Tapi masih terus jalan itu rumah makan. Tiap hari 500 porsi per hari. 500 porsi dibatasin ya? Iya dibatasi 500 porsi per hari. 500 porsi per hari itu budget berapa kalau rupiah? Anggap aja 7.500. Anggaplah 10.000 lah. 10.000 kali 505 juta. 5 juta. Kalau 1 bulan berarti 150 juta. Plus karyawan, plus tetek semua. sewa dan lain sebagainya. Berapa itu overhead cost 1 bulan? 200 juta something lah. Wah. Bakar mobil 1 lah. Setiap bulan bakar mobil 1. Terus tapi Anda punya omset tambah turun atau tambah naik? Nah, saya pernah survei kan. Jadi ini pertanyaan bagus ya Pak Chandra. Pertanyaannya karena di rumah makan gratis ini sama cabang saya itu jaraknya cuma sekitar 300 meter lah. Ya, sama rumah. Sama restoran sambal bakar. Yang saya pergi itu. Enggak, yang di Pasar Lama. Pasar Lama. Yang saya pergi itu yang di Itu seafood bakaran. Seafood bakaran lain lagi. Ya, beda brand. Oke. Nah, saya juga tanya survei ke warteg-warteg sebelah. Kan kata orang, wah di rumah makan gratis mematikan warteg-warteg nih. Iya. Saya pernah survei dan ada di konten saya. Nggak ada pengaruh sama sekali. Malah restoran saya malah makin rame, warteg juga habis terus gitu loh. Jadi memang marketnya berbeda. Yang mau makan rumah makan gratis adalah orang-orang yang nggak mampu. Mungkin yang literally nggak mampu banget. Yang mau makan di warteg adalah mungkin ya ojol-ojol atau orang-orang kayak saya juga yang mau makan di warteg atau kayak pekerja-pekerja biasa gitu loh. Restoran saya masih ramai sampai hari ini. Berarti benar ya yang selalu saya ajarkan di video saya itu tentang 5B. Mau sukses itu harus beramal. Betul ya? Jangan lupa bersyukur. Itu sepakat ya itu ya? Saya sepakat banget sih. Tapi kalau saya pribadi, jujur ya, saya nggak terlalu hitung-hitung. Jadi, kan saya punya tim finance kan. Saya udah alokasikan nih uang buat segini. Saya mah simpel aja sih. Kalau orang berpikir 200 juta gede, saya pikir ya udah anggap saya nggak beli jam Rolex 1, udah selesai. Atau misalkan 200 juta. Jadi profit Anda itu ya Anda sisihkan sekian gitu ya? Ya sisihkan. Atau misalkan saya lagi ada project apa, misalkan kayak kemarin ada campaign gede, uangnya langsung saya kirimin ke rekeningnya yang si rumah makan gratis. Udah selesai, sesimpel itu aja. Wah. Ini sebuah metode yang agak lain. Makanya makanya saya lihat Richard ini agak sedikit aneh dan unik. Tapi enaknya tahu gak Pak Chandra? Apa itu? Orang nggak berani flexing di depan saya sebenarnya. Karena dia orang mau kayak teman-teman saya nih, dia punya mobil sport lebih bagus lah mungkin. Betul. Punya jam lebih mahal lah. Nah, tapi kayak satu teman saya ngeledekin, lu nggak boleh flexing di depan Richard. Lu punya jam nih Rolex 200-300 juta, lu berani bakar gak setiap bulan? Gitu. Ya, I see. Pasti dong. Enaknya gitu loh. Ya udahlah. Karena kalau flexing ke atas gak ada habisnya itu. Gak ada habisnya pasti. Itu mau ini di atas langit masih ada langit. Makanya saya simple lah. Orang nanya hitung-hitungan gimana, apakah ada support atau dana CSR-nya perusahaan? Enggak, ini dana pribadi aja. Bukan dana CSR-nya perusahaan juga. Nah, tapi ternyata hitung-hitungannya, kalkulatornya setiap bulan ada aja duitnya ya untuk membagi gratis itu. Sampai hari ini kan saya nggak pernah ada hutang, masalah dan sebagainya kan. Wah, keren. Tapi apa kata orang berpikir, Cat, nggak semua orang mau kayak lu gitu loh, mau punya mobil mewah dan sebagainya. Tapi kalau saya berpikir ya, saya doa sama Tuhan dan sebagainya. Kalau saya mau beli mobil kayak kemarin, saya beli aja, beli cash gitu loh. Kalau saya mau buka cabang, saya buka cabang aja. Jadi memang udah disiapin sih. Yang penting ada niatnya aja sih, Pak Chandra. Kalau saya pribadi ya. Oke. Nggak terlalu dihitung-hitung lah. Kalau dihitung-hitung nggak bakal masuk gitu loh. Baik. Richard pernah nonton Success Before 30 nggak sebelumnya? Oh udah lama dong. Dari tahun berapa itu?
Ya zaman-zaman saya kuliah juga sebenarnya udah ada ya. Apa yang menginspirasi Anda, statement-statement saya, video-video saya menginspirasi Anda sehingga itu menjadi inspirasi bagi hidup Anda? Sebenarnya banyak banget dan simple sih. Pertanyaan gini, kenapa saya mau nonton gitu loh? Betul. Kalau saya pribadi ya, waktu itu saya zaman lagi susah nih, Pak Chandra ya. Betul. Saya harus ngerubah activity saya gitu loh. Yes. Karena saya kalau melakukan activity yang sama selalu berulang, saya bakal dapat output yang selalu itu aja gitu loh. Makanya saya selalu nonton hal yang berbeda. Success Before 30, Betul. atau misalkan kisah sukses orang-orang lainnya, Betul. ya kan, dan sebagainya. Saya selalu masih ingat bahwa kita terlahir misalkan gagal nih, miskin nih, atau lahir miskin. Misalkan. Bukan berarti itu selamanya di hidup kita gitu loh. Betul. Kita bisa berubah gitu. Makanya saya selalu melakukan activity yang berbeda setiap bulannya, setiap tahunnya dan sebagainya. Seriously? Serius. Jadi Anda selalu out of your comfort zone every month gitu ya? Contoh misalkan, kayak sambal bakar. Mungkin sekarang orang mulai nyaman nih di sambal bakar. Richard udah punya penghasilan yang cukup lah. Kalikan aja omsetnya berapa gitu misalkan. Karyawan udah 1.700, mau bayar karyawan berapa miliar itu setiap bulan. Itu setiap bulan overhead cost berapa itu? 1.700? Gede lah. Kali aja misalkan UMR 4 juta lah, enggak lah. Anggaplah 4 juta ya. Berarti setiap bulan 1,700 kali 4 juta itu 6,8 M every month. Ya oke. 6,8 miliar kan? Iya. Belum termasuk dan sebagainya lah. Iya. Ya kan? Tapi saya selalu berpikir bahwa kalau saya melakukan aktivitas yang ini aja, karyawan saya bakal lama nih untuk naik jabatannya, punya kehidupan lebih baik dan sebagainya. Makanya saya cari industri lain. Contoh misalkan dari sambal bakar, kita lagi pengen fokus ke FMCG nih, retail. Kita pengen kalahin bukan kalahin lah, kita pengen sejajar sama Indofood, sama misalkan OT dan sebagainya. Kita pengen produk retail kita nyampe di pasaran gitu loh, nyampe di masyarakat. Ini kan game yang baru nih, yang saya mungkin dapat output yang berbeda gitu loh. Di luar kuliner ya? Di luar kuliner lah. Kuliner yang basicnya adalah outlet ya. Ini kan mainnya produk retail. Nah sama, jadi saya selalu nonton hal dan selalu dengerin orang supaya saya bisa dapetin activity yang berbeda sih. Karena banyak banget, kayak misalnya saya contoh ngepost tentang success story saya di Instagram atau di TikTok. Orang selalu bilang, bang, gue udah kerja keras, tapi kenapa masih susah ya? Simple pertanyaan. Kenapa masih susah? Oh ya, pertanyaan netizen begitu ya. Simple menurut saya pribadi Pak Chandra. Karena dia selalu melakukan aktivitas yang selalu itu aja menurut saya. Jadi mungkin ya, saya juga selalu bilang sama teman saya kemarin, dia udah usaha ini, tapi dia masih belum berhasil gitu loh. Iya, saya tahu. Saya bilang, kamu bukannya nggak nyaman dengan keadaan kamu, ya mungkin kamu nggak nyaman lah, tapi kamu suka gitu loh. Kalau kamu nggak suka ya kan, kamu bakal melakukan apapun untuk merubah hidup kamu gitu loh. Kayak zaman saya dulu, saya paling nggak suka gaji kecil. Mama saya minta, saya nggak ada. Adik saya kuliah susah. Adik saya kan sempat ke hold 2 tahun karena saya kerja lah. Saya nggak punya usaha lah. Jadi saya biayain kuliah adik saya, sempat ke hold tuh 2 tahun dia nggak kuliah. Nah, saya nggak nyaman dengan posisi itu, sangat-sangat nggak nyaman lah. Akhirnya saya melakukan sebagai cara jadi konsultan waktu itu, dapetin proyek 150 juta, bikinin bisnis konsep orang, ya kan, kerja paginya di summer house, malamnya masih di S Hardware. Saya punya summer minibar, saya masih kerja lagi jadi sambal bakar dan sebagainya. Jadi saya selalu melakukan apapun lah untuk saya bisa berhasil gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, you cannot find the great result if you still doing the same thing. Karena kalau melakukan hal yang gitu sama terus menerus ya pasti hasilnya sama gitu loh. Iya, paham Pak itu. Itu sudah hukum pasti kalau kayak gitu. Kayak kemarin saya ambil kisah contoh misalkan ada driver ojol misalkan. Iya. Kalau dia ngojol dari pagi sampai malam ngojol terus, pasti dia paling dapat income berapa sih? 4-5 juta, paling gede 7-8 juta. Iya. Tapi kalau bayangin ada ojol misalkan, saya nggak sebut nama loh, ojol yang ngonten. Iya. Ojol sambil ngonten, pasti tuh dia bisa hidupnya jadi berubah. Pasti. Karena dia ngonten, nggak melakukan aktivitas yang sama, selalu berulang-ulang gitu. Iya. Bisa jadi konten kreator, bisa dapat another income, bisa berhenti jadi ojol, bisa jadi konten kreator dan sebagainya gitu sih. Iya. Jadi sampai hari ini saya masih ngelakuin hal yang berbeda terus menerus, apapun itu. Ambisimu atau goalsmu itu mau kemana? Oke, sebenarnya saya kurang. Targetmu apa sebelum usia 40 lah, let's say. Oke, sebenarnya saya mau samain persepsi dulu nih Pak Chandra. Ini
agak beda persepsi ambisi sama responsibility. Kalau tentang, karena saya pernah berdebat sama teman saya, salah satu founder lah, karena dia dapat influence dari pacarnya waktu itu. Ya. Kalau kerja sama saya kan waktu itu zaman struggle ya, jam nonton berkurang, jam jalan pacaran berkurang dan sebagainya, karena kita fokus kerja tuh. Ya. Mereka bilang, sampai kapan mau kejar duniawi gitu loh, ambisinya mau sampai berapa, karena ngejar duniawi itu nggak ada habisnya. Saya bilang satu hal, saya tekankan, ini bukan ambisi, ini tuh responsibility kita. Bayangin Pak Chandra, kalau punya 1.700 karyawan nih, setengahnya kepala keluarga. Ya. Kalau bosnya nyantai aja, lembek aja, nggak punya mimpi, mimpinya nggak besar, berapa banyak kepala keluarga yang bakal stagnan 4-5 tahun. Dan Anda nggak boleh salah buat keputusan loh. Betul. Salah buat keputusan, tumbang loh kapal itu. Tumbang semua. Ada ribuan karyawan yang bergantung hidupnya sama kita. Jelas. Makanya saya bilang, ini tuh responsibility kita sebagai pimpinan. Bukan ambisi kita. Kecuali kita bukan seorang pimpinan. Kita bukan seorang founder. Tuhan nggak kasih kemampuan posisi, ya kan, untuk kita jadi ngelit orang gitu loh. Iya. Oke lah, kita nggak punya ambisi, nggak apa-apa. Ini responsibility kita. Responsibility kita karena kita dipercaya jadi pimpinan, jadi seorang pengusaha, orang bergantung banyak sama kita. Kita harus mengembangkan perusahaan kita dengan cepat. Sampai hari ini pun saya masih berpikiran seperti itu. Nah, ambisi saya sampai mana? Ambisi saya, ya saya mau 3 orang terkaya di Indonesia lah. Choice, keren. Belum ada yang dari restoran. Kenapa kok nggak nomor 1, kok nomor 3 aja? Karena nomor 1 kan pasti naik turun. naik turun lah. 3 lah. Jadi mau di TBK kan dong? Nggak lama lagi. Kita ada plan ke sana sih. Ada plan ke sana. Ada plan. Bagus. Dan itu memang goals Anda. Dan itu Anda rencananya kapan? Saya sih sebelum umur 50 tahun lah kan. Biasanya orang-orang kaya di Indonesia ya, kayak Pak Budi, Pak Hartono dan sebagainya lah ya. Iya. Itu kan di atas 50 tahun gitu loh. Iya, setuju. Tapi apakah ada orang terkaya di Indonesia yang dari FMB? Banyak. Kayak misalkan Cimori itu orang terkaya nomor 17 di Indonesia. Betul. Tapi mainnya produk retail. Makanya saya pengen main produk retail ke depannya gitu sih. Iya. Tapi apakah saya cuman punya restoran? Enggak. Saya punya SBB, Sukses Bumi Boga, itu PT saya, kontraktor saya. Iya. Saya punya brand juga, seafood bakaran. Iya. Ya kan. Saya lagi ada momen liquid, ya kan, dan sebagainya. Jadi banyak juga. Jadi untuk support bisnis saya supaya makin gede gitu sih Pak Chandra. Keren. Tiap hari selalu melakukan hal yang berbeda lah. Dan sampai sekarang masih belum punya pacar? Pacar ada tapi belum married. Tapi udah serius. Let's see lah ya. Kita lagi siapin lah. Karena banyak yang lagi disiapkan. Oke, karena Anda harus butuh seorang pasangan yang mensupport bisnis Anda. Betul. Bukan menjadi annoying Anda gitu ya. Pengalaman banget nih Pak Chandra kayaknya. Oh iya dong, masalah anak muda yang muter-muter itulah. Jadi kalau enggak mending nggak usah gitu ya. Kalau posesif mending lu gue N gitu ya ceritanya. Kan nggak mungkin bisnismu yang N kan nggak mungkin dong. Iya kan. Nah, jadi anak muda banget. Terus biasanya kalau sudah sibuk bisnis dari pagi sampai malam, kapan waktu pacarannya? Sebenarnya gini sih, kita punya satu pandangan sih, nggak harus ketemu kan. Pacaran kan kayak temenan dengan status yang lebih jauh aja gitu loh. Kita punya mimpi yang bareng-bareng. Tapi saya dari dulu saya udah bilang sih bahwa kalau memang nggak punya pandangan yang sama, tujuan yang sama, dan nggak improve bareng-bareng, ya buat apa married gitu loh. Gitu aja, simple. Jadi saya punya mimpi, dia juga punya mimpi, ya kita raih bareng-bareng. Tapi end goalnya seperti apa ya nanti Tuhan yang rencanain lah. Oke, saya kasih tips ya, para pasangan cewek-cewek kalau kepingin pacaran sama Richard, siap-siap nggak punya waktu, oke? Kalau kepingin pacarnya setiap hari ngomong I love you sama kamu, cari pria yang nggak bisa kerja kayak Richard. Simple kan? Anda mau cowok hebat, ya siap-siap nggak punya waktu gitu loh. Kalau sekarang tapi masih ada waktu lah. Wey. Masih bisa main golf, lagi jalan santai. Keren, bisa mampir ke podcast saya lagi. Richard, kisah Anda inspiratif banget. Terus pertanyaan saya, ini bukan pertanyaan template. Saya nggak mau sama kayak yang lain-lain. Tapi Anda itu pernah nggak sih waktu Anda masa-masa sulit itu
tadi Anda sudah ngomong, Anda nontonlah podcast inspiratif atau kisah-kisah seperti kayak yang sudah sering saya tampilkan di Success Before 30. Pernah nggak sih ada statement saya 1-2 kalimat yang membekas di kalimat Anda? Sehingga Anda berkesan gitu. Dengan yang namanya Chandra Putra Negara itu pernah nggak sih? Waktu masa-masa Anda sulit itu? Saya nggak tahu ya, ini dari Pak Chandra tuh lupa ya. Yang kalau kamu terlahir miskin hari ini dan... Oh itu Bill Gates? Itu Bill Gates ya? Itu Bill Gates. Tapi pernah saya dengar... Kalau Anda tua miskin... Itu mutlak asal Anda, itu Bill Gates. Tapi saya repetisi. Betul. Saya pernah dengar itu. Sehingga itu menusuk gitu ya. Karena saya kan nggak kenal sama Bill Gates kan. Yes. Saya dengarnya dari Pak Chandra. Iya. Kalau saya kenal sama Bill Gates, saya dengarnya dari Bill Gates langsung. Iya. Dan itu quotes kan cukup viral. Dan itu saya sampaikan. Tapi siapa yang nggak kenal Sukses Before 30? Terima kasih. Dari zaman saya kuliah. Kan? Lihat judulnya aja udah langsung menginspirasi ya. Betul. Terutama anak-anak muda fighter. Kalau anak-anak muda lebay ya nggak subscribe channel kita. Semua pengen sukses mau kerjanya kagak gitu kan. Ini channel udah legend lah. Legend. Dan mahal. Mahal ya. Kenapa kok bisa diomong mahal Success Before 30? Karena bikin entrepreneur muda baru kan. Betul. Jadi kayak sekolah nih lulusannya udah pengusaha-pengusaha kelas kakap mungkin nih. Iya. Saya seneng banget akhirnya kayak model kayak Richard Theodore ini juga penonton kita dan hari ini makanya saya ngundang penonton saya yang sukses harus wajib hadir. Harus hadir ya? Harus hadir. Makanya TikToker besar kayak Ibnu Wardani itu kemarin contohnya kan duduk juga di sini. Dia cerita gitu, masa dia susah juga. Makanya dia kaget. Kenapa kok Pak Chandra ini yang dulu waktunya. Ya, saya bilang layak karena Anda memang ini Forbes-nya YouTube gitu loh. Istilahnya ya kan validasinya di sini gitu loh. Bener nggak sih waktu Anda masa susah Anda nonton channel kami? Dan itu benar-benar menginspirasi Anda itu berhasil. Makanya ketika Anda susah, itu apa yang input yang masuk itu penting loh. Kalau Anda kumpul sama teman-teman isinya ekonomi lagi susah. Nah ini saya punya quotes nih. Apa tuh Pak Chandra? Ada quotes. Di saat negara resesi, tetap ada orang kaya baru. Setuju saya. Betul kan? Di saat negara baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, ekonomi meningkat, tetap ada orang miskin baru. Betul. Nah itu quote saya. Betul. Jadi Anda mau pilih yang mana gitu loh. Betul. Mau nyalakan negara, mau nyalakan keadaan, tetap ada orang kaya baru. Tahun 2020 pas zaman Covid kan banyak banget orang kaya baru. Oh banyak. Termasuk mungkin saya berhasil kan di zamannya Covid. Iya dong. Dan Anda termasuk orang yang riding the wave. Iya kan? Anda termasuk orang yang bisa memanfaatkan krisis menjadi peluang. Dan itu luar biasa gitu. Nah ini kan mengencourage anak-anak muda. Oke, ini pertanyaan netizen. Ini paling banyak ditanyakan. Oke, Pak Chandra. Paling banyak ditanyakan. Hoki itu si Richard. Ya kan, beruntung aja. Ya kan, itu saya nggak punya kemampuan kayak gitu. Tapi Anda hari ini punya sesuatu yang berbeda gitu. Itu kalau menurut Anda definisi ada orang ngomong kayak gini tuh apa tanggapan Anda? Simple sih. Dan saya selalu jawab hal yang sama. Kayak waktu saya ngajar di kelas CEO, pertanyaan sama lah. Mungkin karena privilege, Richard orangnya ambisius dan sebagainya. Saya simple, saya jawab. Waktu kita lahir ke dunia, kita bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kita bisa ngobrol nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Sama-sama dari nol kan? Tapi kenapa kita bisa jalan at the end gitu? Karena berlatih kan. Jatuhnya disuruh jalan lagi. Ngomongnya ke selempet disuruh perbaikin. Betul. Jadi improvement itu yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak ada tuh karena si Richard beruntung, karena si Richard laki dan sebagainya, nggak ada. Karena analoginya adalah saat kita datang ke dunia nih, dilahirkan sama-sama nggak bisa jalan kok, Betul. sama-sama nggak bisa ngomong. Tapi kenapa at the end semua orang bisa berjalan hari ini? Tapi kan fighting spirit ini kan privilege ya. Anda kan punya fighting spirit ini gitu loh. Oke, fighting spirit mungkin ya orang berpikir oke lah jalannya bareng-bareng. Tapi kan spiritnya kan karena lingkungan. Kalau saya nih lingkungannya dari kecil susah, gimana mau dapat mindset jadi pengusaha? Betul. Saya setuju poinnya. Tapi saat kamu sudah dewasa, kan kamu punya decision. Betul. Kamu tahu nih, misalkan waktu kecil kamu di sekolah yang mungkin notabene kurang, pergaulan yang kurang, yang biasa aja, nggak ada semangat entrepreneurnya. Iya. Tapi saat kamu udah kuliah, saat kamu udah kerja, udah punya penghasilan, kenapa kamu nyaman dengan posisi itu gitu? Kenapa kamu nggak move? Kan kamu punya pilihan, punya decision. Anggaplah, ya kan, kayak lomba lari misalkan. Kamu nanggung beban karena keluarga kamu miskin, orang tua kamu bukan siapa-siapa. Kamu
lomba lari nih misalkan, bawa beban 20 kilo. Orang-orang yang terakhir kaya nih nggak bawa beban, dia lari aja untuk nyampe garis finish. Cara kita ngalahin orang kaya gimana? Pertama simple, ada 2 cara. Pertama adalah lari lebih lama. Lari lebih lama. Jujur dong, kita harus kerja lebih keras. Ya. Saya paham nih, saya bukan lahir dari orang kaya. Ya saya harus kerja lebih keras. 2 perusahaan 1 hari saya kerjain. Kerja di 1 perusahaan, saya jadi konsultan, saya kerjain. Saya lari lebih lama. Orang lari 10 jam, saya lari 24 jam ya kan. Orang lari 10 jam, saya lari 12 jam, 15 jam. Netizen ngomong nanti kena liver katanya. Kena tipes katanya. Daripada mati miskin kan, mendingan kena liver kaya kan. Oke. Yang kedua adalah jangan lari di track yang sama gitu loh. Misalkan tracknya belok-belok gini, ya kita larinya lurus aja. Cari another race-nya untuk bisa lari lebih cepat, motong jalan kah atau apa dan sebagainya. Caranya gimana? Ya belajar, tanya orang, tanya bosnya. Kan cara mempercepat keberhasilan adalah tanya orang yang sudah berhasil kan. Kalau saya Pak Chandra ya, saya jujur, misalkan saya punya usaha kontraktor, saya nggak mau kerjasama sama orang yang nggak ngerti dunia kontraktor, sesimpel itu. Jadi saya motong jalan tuh, harus saya belajar dari A, B, C, D. Contoh misalkan saya kemarin ada invest di perusahaan skincare, kakak ipar saya. Kakak ipar saya udah punya jalanin perusahaan skincare-nya udah sekitar 4-5 tahun. Ya saya invest, saya pegang misalkan 30-40% sahamnya. Ya saya mempersingkat jalan. Kalau saya usaha skincare dari nol, berapa jauh yang saya harus tempuh. Tapi Anda sudah pelajari nggak? Itu ada resikonya nggak? Kalau misalkan nggak berkembang, uang Anda bisa hilang. Saya udah pelajarin dan nggak mungkin rugi harusnya. Karena problemnya adalah dulu saya kan invest sudah cukup agak lama kan, setahun yang lalu lah. Dia punya usaha skincare tapi nggak ada BPOM-nya, udah seperti begitu. Jadi pas Shopee, Tokopedia memperketat, tinggal bisa jualan. Tapi jualan dari WhatsApp dan sebagainya, ya kan, itu omsetnya 300-400 juta gitu. Saya tinggal kenalin ke satu teman saya yang punya pabrik maklon, ya kan, buat formula yang sama, kasih izin BPOM, saya kenal orang-orang BPOM semua, urus administrasinya, tinggal launching, kelar masalahnya. Nggak mungkin nggak untung. Gitu, jadi caranya adalah cari jalan lain untuk bisa nyampe jalur finish gitu loh. Jadi nggak ada lah, saya pikir bahwa ya kamu nggak bisa menyamakan sama semua orang. Ya kalau kamu punya pendapat kayak gitu ya jangan komplain hidup kamu miskin hari ini atau kamu susah hari ini. Kan kamu yang bilang kamu nggak bakal bisa sukses, ngapain kamu komplain? Gitu aja sih. Karena konten Anda berbagi rumah makan gratis, yang DM banyak nggak sih? Bang, aku butuh beras bang. Bang, aku butuh ini. Itu Anda kasih nggak sih? Pengemis online itu Anda kasih nggak sih? Kalau saya pribadi ya, saya nggak kasih. Good. Kecuali saya ada event atau apa, misalkan saya ulang tahun. Atau misalkan saya merayakan, misalkan kalau dulu ya 1 juta follower atau apa. Atau saya lihat kemarin saya bagi-bagi. Tapi baru aja kemarin bagi-bagi beras bertonton keliling Tangerang. Ya saya kan melihat bahwa kondisi beras lagi mahal. Saya kan bukan pemerintah nih, ya kan. Saya kan pengusaha biasa, kan pakai duit saya juga. Saya bagi-bagi beras. Nggak salah dong. Gitu doang. Kalau ada bilik suara langsung dicoblos hari itu ya. Kemarin saya ditawarin, saya tolak Pak Chandra. Kalau saya maju kemarin di pemilihan Tangerang, mungkin saya paling muda. Saya kan di bawah 30. Gitu ya. Kan masih bisa lolos kalau bukan gubernur kan. Benar. Kepala daerah ya. Wali kota ya. Saya tolak Pak, saya tolak. Tolak ya, Karena saya pikir saya nggak. Non partai atau independen? Partai lagi langsung. Saya bilang saya nggak punya kapasitas lah. Dan jiwa saya pengusaha. Tanya tim saya, ditawarin langsung. Oh gitu ya. Jadi partai butuh orang atau orang butuh partai zaman sekarang? Saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi, saya kan basicnya pengusaha. Gitu ya. Saya nggak mau ikut-ikutan lah. Siap. Gitu. Kalau suatu hari tertarik nggak menjadi salah satu kepala daerah? Kalau misalkan semua udah autopilot untuk tahapan visi yang lebih besar. Contoh, Anda sebagai pengusaha Anda bisa bantu orang berapa? Contoh, misalkan Anda punya karyawan 2.000 nih. One day lah kita doakan suatu hari misalkan Richard Theodore punya karyawan 10.000 misalkan. Tapi kalau jadi pejabat kan bisa bantu 1 juta orang. Gimana? Anda terusik nggak hati nurani Anda? Ini banyak yang pernah nanya nih. Tapi saya simpel sih.
ya saya support kepala pejabat daerah yang menurut saya baik aja, udah selesai. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke. Saya nggak perlu terjun ke kolam itu. Saya melihat bahwa nih misalkan ada pacuan kuda, ada atlet kuda yang jago, ya udah saya support kudanya. Saya support gear-gearnya. Gitu support ya. aja, selesai. Mungkin ini kata-kata usia 29, tapi nanti waktu 45 beda lagi kali. Mungkin 45 saya mau nikmatin hidup ya. Orang yang mau pensiun muda kok. Karena Gitu kan ya. zaman kuliah, zaman muda udah kerja keras nih ya. Iya sih. Waktu udah berkurang. Iya. Nanti 45 kayak saya aja lah bikin podcast gini aja lah. Tapi gini ya Pak ya. Tapi saya selalu punya prinsip ya dan nggak pernah kecewa sama orang. People always change. Iya. People change and people always change. Iya, betul. Mungkin hari ini saya punya pendapat saya nggak tertarik. Mungkin kata pacaran bener. Iya. 45, nanti pas Kita nggak tahu kan waktu 45 itu. tahun, ya. Iya. Tapi dengan jawaban saya hari ini, ya, saya berpikir bahwa kayaknya masih besar goal yang saya harus capai. Iya, Ya kan? betul. Dan mungkin lebih cocok pacaran yang maju. Saya tawaran juga banyak, tapi jawabannya masih kayak Anda gitu loh. Ya, cuman tawaran banyak. Harus Iya. dijawab soalnya kan Agustus pendaftaran terakhir. Wah, ya. Intinya saya cuma bisa bilang satu. Kalau seandainya dibutuhkan oleh negeri ini, gini nih, politician ini kan banyak. Ada yang baik, ada yang jelek. Kalau selama ini kan image-nya politikus itu apa? Korupsi, ya, koruptor, makan duit anggaran, pokoknya jelek semua lah. Nah, kalau orang baik-baik yang tidak berkuasa gimana? Yang isinya orang busuk semuanya, isinya orang peminta semuanya. Anda relakan negeri ini digarong sama politikus-politikus yang tidak bertanggung jawab. Ini podcast saya sebelumnya kan bahas ini. Tapi harus orang-orang baik yang sudah kelar dengan dirinya sendiri, yang akan punya visi untuk negara ini. Siapa tahu Tuhan punya message untuk Anda. Harus memimpin negara ini untuk melalui jalur itu. Beda lagi loh ceritanya. Ini saya prospek jadi politikus, padahal gue bukan politikus. Ini kebanyakan kumpul politikus ya begini loh jadi. Soalnya balihonya udah banyak di Surabaya. Iya. Intinya itu gini, saya cuma bisa ngobrol satu. Siapa tahu one day. Nggak tahu kan, mungkin visi misi hidup udah berbeda gitu. Anda sudah achieve your own goals, mungkin udah nomor 3 terkaya di Indonesia saat itu. Gimana tuh? Nggak tahu ya. Ya, people change and people always change kan. Nah, people change and people always change. Ya. Jadi jawaban saya hari ini ya, saya masih komitmen dan selalu saya tanya. Dan kemarin pas dapat tawaran juga saya selalu bilang, kayaknya sampai hari ini detik ini saya masih jadi pengusaha. Tuh, ini jawaban orang yang konsisten. Kalau politikus kan kadang hari ini tergantung kepentingan. Nah, orang seperti inilah pengusaha sejati dan orang seperti ini harus memimpin negeri ini. Amin. Ya. Amin. Mulai dari hal kecil lah kita pimpin perusahaan. Benar. Kita pimpin ribuan karyawan. Setuju. Puluhan ribu karyawan. Setuju. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi gini nih. Last question. Jadi obrolan kita ini singkat, santai, karena saya tidak akan menanyakan yang Anda sudah pernah ditanya di podcast yang lain. Ini pertanyaan kayak gini nggak pernah ditanya kan di tempat lain kan? Jarang sih, jarang. Jarang kan? Makanya kalau level up ini punya insight yang berbeda. Dan yang nanya kan bukan anak muda juga gitu. Tapi orang yang, ya saya pernah muda, itu belum pernah, lu belum pernah umur 48 kayak gue kan gitu lah ceritanya. Gini Richard, Anda ini termasuk orang extraordinary menurut saya. Ya, Anda usia 29 dengan 1.700 karyawan. Anda termasuk makhluk langka di negeri ini. Saya ngomong negeri loh, bukan Tangerang loh. Di Tangerang mungkin Anda the only one loh. Di negeri ini. Yang let's say, negeri ini, kalau zaman dulu anak muda ya, zamannya Pak Harto ya, kita usia, Anda belum lahir kali. Kelahiran tahun berapa ya? 95. 95. Saya ini usia waktu saya kelahiran tahun 91, 92, waktu itu saya masih SMP, SMA. Tahu nggak orang-orang itu cita-citanya jadi apa? Nggak ada loh ngomong cita-cita jadi pengusaha. Kita ngomong anak muda ya waktu itu. Semua cita-citanya sama. Mau jadi polisi lah, betul? Kemudian mau jadi dokter enggak juga ya? Oh dokter ya. Terus yang ketiga itu mau jadi ini PNS. Oh, oke. ASN. ASN lah bahasa sekarang. Jadi sampai dibuat joke itu. Dibuat joke-nya itu gini, kalau milih calon menantu, milih yang dagang sambel atau ASN. Kalau mertuanya lahir di era 80-an, yang dipilih yang mana? Menantunya. ASN kayaknya. Dagang sambel nggak jelas ini. Tapi yang dagang sambel ini hidupnya 1.700 ini karyawannya. Nah orang tuanya, nah itulah era kami.
Tapi sekarang sudah Indonesia tiba di era 30 tahun kemudian, yang mana profesi itu udah nggak terlalu hype lagi. Tapi saya pengen kayak Richard Theodore, jadi pengusaha sukses. Muncul nih kata-kata pengusaha sukses. Yang let's say orang Indonesia pada waktu itu nggak ada lah kepikir kayak gitu. Muncullah orang-orang tokoh seperti ini. Dan saya thank you, Success Before 30 membersamai figur-figur seperti ini harus muncul. Kalau enggak ini kan figur yang muncul itu kan kalau mau sukses ya harus jadi pejabat, ya kan? Mau sukses ya harus jadi Pak Chandra, politikus. Oh itu nggak ada istilah zaman saya waktu muda nggak ada gitu loh. Nggak ada. Nah sekarang muncullah media ini untuk mewartakan dan menginspirasi orang untuk menjadi the next Richard Theodore gitu. Yang mana waktu itu Anda usia udah 50, saya udah 70-an tuh waktu itu. Tapi anak-anak mudanya Indonesia saya berharap bisa lebih banyak yang seperti ini. Dah. Let's say kayak misalkan teman kita Richard Putra itu, dia SMP nggak, tamatan SMP, bukan dia orang bodoh, tapi orang tuanya tidak mampu membiayai dia sekolah saat itu sehingga dia memutuskan untuk mau nggak mau dia harus jadi seorang pengusaha. Bayangkan, nah kalau zaman saya dulu, tamatan SMP, tamatan cuma SMA, kayaknya dengan sekarang Richard yang sudah berhasil seperti ini, ada nggak sih korelasinya? Dengan Anda tamatan SMP yang bukan lagi ASN, ada nggak sih korelasinya dengan kesuksesan Anda sekarang? Bisa dijawab sama Richard. Ada nggak sih korelasinya gitu? Sebenarnya mungkin kalau saya untuk ke saya pribadi ya Pak Chandra ya, korelasi antara pendidikan sama saya mungkin kalau saya cukup berpengaruh. Karena kan saya sekolah, dari saya bilang, saya kan SMK-nya Tata Boga, kuliner. Tapi yang lulusan angkatanmu itu juga ribuan orang. Betul. Buktinya nggak punya sambal bakaran 1.700 karyawan. Nah itu yang sesuai dengan bukunya Pak itu kan. Jadi all about mindset kan. Ini kan berhubungan dengan mindset kan. Benar. Tapi apakah salah juga mereka jadi pekerja? Menurut saya juga enggak juga sih. Jadi banyak teman saya nggak mau ngejudge ya. Mereka jadi pekerja, mereka jadi profesional dan sebagainya. Benar. Nggak, uangnya besar nggak? Besar juga. Cukup besar lah ya. 50 juta, 30 juta income dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi ya, ini mungkin saya kalau mau dibawa ke agama ya mungkin panggilan Tuhan atau mungkin memang jalan takdirnya atau mungkin doa orang tua atau mungkin faktor lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya ada korelasi nggak antara pendidikan dengan saya ya? Kalau saya pribadi ya, saya tipe orang yang pro terhadap ya orang tuh harus sekolah, orang tuh harus kuliah. Karena ya mungkin banyak orang yang nggak kuliah, nggak sekolah, sukses nih. Tapi presentasinya berapa sih yang sukses gitu loh? Kan kalau kita untuk hidup yang cuma sekali seumur hidup ya, kita ambil kemungkinan terbesar lah, yang paling besar. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang sekolah nggak penting nih, saya nggak menyalahkan, karena kan pendapat kan boleh-boleh aja. Tuh kita nggak boleh memaksakan pendapat orang kan. Pasti. Kalau saya pribadi ya saya lebih pro terhadap orang yang sekolah, SMP, SMA. Tapi saya juga nggak mengecilkan lah atau memandang rendah orang yang nggak sekolah. Karena kayak misalkan orang-orang teman-teman saya ya, Richard Putra atau siapapun itu loh, banyak orang. Termasuk mama saya cuma lulusan SD kok. Iya kan. Tapi Tapi bisa ngelahirin anak-anaknya yang luar biasa. Hebat, ya kan. Kakak saya dokter, kakak saya pengacara, kakak saya guru. Ya kan. Walaupun ibu saya cuma lulusan SD gitu loh. Jadi tapi apakah ada korelasinya? Kalau saya pribadi ya ada korelasinya. Ada, karena saya tahu passion saya dan saya suka bisnis di bidang makanan karena saya sekolahnya adalah Tata Boga. Saya kuliahnya ada bisnis. Saya ngeliat teman-teman saya jadi chef-chef profesional. Saya melihat bahwa wah, kayaknya saya nggak cocok nih jadi chef-chef profesional. Orangnya memberontak terus gitu loh. Kerja terlalu lama ya kan, gaji kecil saya memberontak. Nggak nyaman. Orang tua minta saya nggak bisa penuhin, saya memberontak. Saya nggak nyaman dengan posisi ini. Saya mengeluh sama Tuhan. Aduh, kayaknya saya nggak cocok kerja sama orang. Masa gajinya segini? Walaupun gaji segitu udah cukup besar bagi semua orang. Gitu sih, Pak Chandra. Oke, jadi ini jawabannya bagus banget karena banyak netizen bertanya, Pak Chandra supaya bisa jadi kayak Pak Chandra kuliah apa katanya. Terus gue mau jawab apa? Hari ini Richard juga. Terus sekolah apa SD-nya gitu loh. Simpel nih. Kerja sama Pak Chandra dulu. Kalau saya sangat setuju dengan yang disampaikan Richard Putra. Saya selalu bilang sekolah itu penting. Tapi tidak cukup. Betul. Nah, tidak cukupnya di mana? Ya, tadi udah disampaikan sama Richard.
Kenapa saya ngomong sekolah penting? Loh, kalau enggak hari ini bisa buka usaha kuliner, terus kalau enggak punya ilmu tata boga dari mana? Betul. Anda mau jadi arsitektur yang sukses, kuliah arsitek dong. Betul. Anda mau jadi dokter, nggak kuliah dokter gimana? Meskipun, ya sekalipun banyak yang kuliah dokter, tamat ya ada dokter yang sepi, prakteknya ada dokter yang rame. Nah kalau itu kan sudah masalah faktor X gitu ya. Dan effortnya masing-masing. Effort masing-masing dong, kita nggak bisa ngomong gitu loh. Nah jadi yang kami ungkap di level up ini adalah, nggak ada jurusan apa. Ya kan nggak ada teman-teman ngomong saya kuliah apa, SD apa, Richard juga sama gitu. Bahkan teman-teman di Bunismin hari ini yang seangkatan mungkin jangan-jangan jadi karyawannya Richard kali. Atau adik kelasnya mungkin. Enggak lah, ada yang jadi partner lah. Ada yang jadi partner ya. Sungkan kalau ngomong. Takut melukai perasaan temennya nanti. Ada partner lah. Iya, ya. Tapi by the way Richard, you're very such great person. Anda orang yang luar biasa, inspiratif, usia 29 tapi punya 1.700 karyawan. Sudah punya rekor muri nggak? Belum nih, saya nggak urus segitu sih Pak. Nggak urus gitu ya. Nanti muri yang cari Anda tuh. Siap. Anda orang yang luar biasa. Soalnya masih banyak kerjaan lah. Masih banyak kerjaan karena ini sekarang lagi fokus ke bisnis ya. Masih banyak kerjaan, masih banyak yang harus diberesin. Baik kan? ya. Masih banyak lah. Jadi saya nggak mau terlalu banyakin activity yang mengganggu kerjaan saya. Ya. Takutnya nanti, saya jujur sih, saya tipe orang yang takutan sih, takut berdampak banyak orang sih. Iya. Kalau saya jatuh sendirian kan nggak apa-apa nih. Kalau saya jatuhnya tenggelam sama 1.700 orang, bahaya banget. Gitu. Nggak akan. Kalau Anda selalu fokus dan visi dan Anda still young, nggak akan. Anda akan selalu diberkati harusnya. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan lah ya. Kasih hikmat pengetahuan, Iya, kan akal budi. Iya. Supaya kita bisa tahu lah untuk memajukan perusahaan kita, gitu sih. Iya. Keren. So Richard, very successful. Ada nggak pesan terakhir untuk penonton Success Before 30 yang kita sebut sahabat SB30? Sebenarnya simpel sih ya. Jangan minder sama keadaan kamu hari ini, ya kan? Minderlah sama keadaan kamu ke depannya. Wes, gitu ya. Jadi kalau hari ini miskin nggak usah minder, tapi kalau 10 tahun lagi kamu masih miskin ya, kamu perlu minder lah. Iya, asik. Kita tutup dengan selalu salam kita. Masih ingat salam kita? Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Oke, kita tutup dengan salam hebat luar biasa.